80% itu untuk rutin gitu Pak, belum termasuk yang lain terkait dengan alutsista dan sebagainya. Terima kasih Pak Kadis. Baik, untuk yang korban, ya betul memang ada satu lagi, tapi kondisinya sehat, kondisinya baik. Artinya seperti yang saya sampaikan tadi, ya, perhatikan kondisinya juga beda-beda. Ya, dan pembinaan yang diberikan juga tidak untuk satu orang saja. Pembinaan itu kan juga diberikan kepada beberapa prajurit. Tapi kan sekali lagi, kecelakaan, manakala kecelakaan itu terjadi menimpa pada satu orang prajurit, salah seorang prajurit, itu tentu diharapkan pada kondisi kesehatan, kondisi fisik, maupun pada saat korban ini bagaimana perlakuannya, pada saat prajurit yang lain bagaimana perlakuannya, sehingga korban ini bisa tidak survive dan apa. Lalu yang berikutnya, kenapa bisa terulang? Karena yaitu yang saya sampaikan bahwa setiap program, setiap kegiatan bukan cuma di TNI Angkatan Darat saja, ini juga mungkin berada pada lembaga, institusi atau komunitas yang lain. Itu tentu ada beberapa hal yang memang tidak sesuai dengan ketentuan. Ada beberapa hal yang memang perlu dilaksanakan evaluasi. Itulah gunanya setiap kegiatan, setiap program itu harus ada evaluasi, karena tidak ada yang sempurna dari suatu program atau kegiatan. Dan kekerasan tidak boleh. Jadi pembinaan, latihan kepada prajurit itu harus betul-betul dilaksanakan dengan keras. Artinya dengan keras itu bukan dengan kekerasan. Keras itu artinya ya sesuai dengan teorinya, sesuai dengan taktiknya, sesuai dengan buku petunjuknya, sesuai dengan metodenya, sehingga membuat prajurit itu betul-betul memiliki kemampuan perorangan maupun kemampuan tim yang baik yang mendukung pelaksanaan tugasnya. Sehingga kalau dikatakan kekerasan tidak boleh, ya, tidak diperbolehkan. Tetapi latihan harus dengan keras. Latihan keras itu bukan berarti kekerasan. Ya, itu yang saya sampaikan. Yang berikutnya, untuk pembentukan kodam, memang seperti yang rekan-rekan sudah pernah ketahui, nantinya akan ada pembentukan kodam di tiap provinsi. Sehingga yang pembentukan kodam ini adalah untuk tahun ini, dan tahun berikutnya ada rencananya, ada konsepnya yang tentu nanti akan diproses lebih lanjut. Ya. Yang berikutnya untuk anggaran, semua yang diputuskan dan diambil langkah oleh Kementerian Pertahanan, TNI dan TNI Angkatan Darat di dalamnya itu sudah melalui kajian mendalam, sehingga berkaitan dengan penganggaran program pengembangan organisasi ini tentu sudah juga dikomunikasikan dengan stakeholder kemudian lembaga terkait, sehingga tidak perlu ada kekhawatiran yang berkaitan dengan poin penganggaran. Ya, demikian. Pak Kadis, izin itu dari SCTV Pak. Tes, saya itu dari SCTV Pak. Pengen nanya Pak Wahyu soal adanya informasi calon bintara Angkatan Darat tadi pagi itu meninggal dunia di Bandung atas nama Muhammad Dehan. Informasinya seperti apa ya Pak? Itu penyebab meninggalnya karena apa atau kronologisnya seperti apa? Itu calon ya. Calon bintara. Kalau calon mungkin bisa ditanyakan ke setempat ya. Artinya kalau calon belum dibawa tanggung jawab kita. Ya. Jadi calon itu kan masih kembali ke rumah orang tuanya. Ya. Cuma dalam proses rangkaian tes gitu ya. Sehingga kita tidak punya datanya, kita tidak punya kronologis atau informasinya, karena yang bersangkutan adalah calon, yang bersangkutan belum menjadi prajurit TNI, sehingga banyak kemungkinan yang menyebabkan yang bersangkutan bisa mengalami hal tersebut yang mungkin bukan tanggung jawab kita, sehingga coba bisa dikomunikasikan dengan aparat wilayah setempat, komunikasi dengan keluarganya. Ya.
Pak Adis. Jadi Pak, mau tanya dua hal Pak. Yang pertama terkait dengan pengembangan struktur organisasi Kopassus Pak. Jadi kan ada 6 grup baru ya Pak. Ini apa sih yang menjadi struktur barunya di dalam Kopassus itu meliputi apa saja gitu Pak? Kenapa urgensi itu Pak? Pengembangan struktur organisasi di Kopassus itu sendiri. Itu yang pertama Pak. Yang kedua, hari ini terkait dengan kasus Lampung Pak. Kopda Basarsyah itu dijatuhi vonis hukuman mati. Bagaimana tanggapan Mabes Angkatan Darat terkait dengan vonis tersebut, dan kemudian jika nanti kasus tersebut telah inkrah, apakah eksekusinya juga masih dilakukan oleh pihak TNI atau memang mengikuti putusan, di mana jika vonis tersebut juga menjadi kecuali pemecatan dari dinas militer Pak, artinya di sipil. Jadi antara eksekusinya itu kalaupun inkrah di militer atau di sipil gitu Pak, terkait dengan kasus itu. Terima kasih Pak. Baik, untuk pertanyaan pertama berkaitan dengan pengembangan organisasi Kopassus, ya, ada 6 grup. Urgensinya dasarnya adalah kita mempunyai konsep pertahanan pulau-pulau besar, sehingga pada pulau-pulau tersebut saat ini berkaitan dengan pengembangan organisasi Kopassus ditempatkan satu grup, dan pada hakikat ancaman tertentu di mana Kopassus harus turun untuk mengatasi ancaman tersebut, diharapkan pada 6 pulau-pulau besar ini bisa dilaksanakan langkah tindak awal oleh grup unit yang berada di pulau tersebut, sama-sama dengan satuan wilayahan Kodam sebagai pemakaman strategis, dia bisa melaksanakan operasi diri sendiri, ya, sehingga tidak